Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman, perkenalkan di sini saya Regina Ambarwati Subhan, perwakilan dari kelompok 3, selaku moderator. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai keamanan IT dalam perkembangan digital saat ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok 3. Yang pertama ada Dipa Sintian Fauzi, yang kedua ada Rizky Faujan, dan yang ketiga saya sendiri Regina Ambarwati. Pembahasan materi kali ini. Yang pertama itu ada pengertian cyber security, yang kedua ada pentingnya cyber security, dan yang ketiga ada elemen dan penerapan cyber security, dan yang keempat ada perkembangan teknologi saat ini, dan yang terakhir ada sistem digital pengganti sistem tradisional. Langsung saja ke materi yang pertama, itu ada Kang Dipa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian cyber security. Cyber security digunakan untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack atau serangan cyber dalam operasi informasi. Semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability informasi. Terus ada elemen dalam cyber security. Yang pertama, dokumen security policy. Dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. Yang kedua, ada informasi infrastruktur. Media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi meliputi hardware dan software. Contohnya adalah router, switch, server, sistem operasi, database, dan website. Yang ketiga, ada perimeter defense. Media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi misalnya IDS, IPS, dan firewall. Selanjutnya ada network monitoring system. Media yang berperan untuk memonitor kelayakan, utilisasi, dan performance infrastruktur informasi. Selanjutnya ada sistem informasi and event management. Media yang berperan dalam memonitor termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan. Yang F ada Network Security Assessment. Elemen cyber security yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi. Selanjutnya yang terakhir ada Human Resource and Security Awareness. Berkaitan dengan sumber daya manusia dan awareness-nya pada keamanan informasi. Tugas utamanya, yang pertama, analis keamanan. Memetakan potensi ancaman cybercrime. Yang kedua, ada spesialis forensik. Penyelidikan pasca potensi kebocoran keamanan dan memetakan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku untuk bisa melacak dan menemukan pelaku. Yang ketiga ada hacker atau peretas, tindakan eksploitasi terhadap sistem telematika melalui berbagai cara. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kang Dipa atas materinya. Langsung saja ke pemateri selanjutnya, ada Rizky Faujan. Saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi poin kedua, yaitu pentingnya cyber security.
ada 3 poin. Yang pertama, denial of service, yaitu serangan yang manipulasi sistem, jaringan, maupun aplikasi sehingga kinerjanya menjadi sangat berat dan menguras daya. Yang kedua ada botnet and zombie. Efek botnet umum disebut sebagai zombies karena keberadaannya sudah di bawah kendali peretas. Botnet yang dibuat untuk mencuri data nantinya akan terus meningkatkan kemampuan enkripsinya sehingga sulit untuk dideteksi. Yang ketiga ada scareware, yaitu satu tipuan atau scam yang biasa digunakan oleh penjahat cyber untuk mengecoh pengguna perangkat karena bentuknya yang seperti pop-up peringatan dari sistem. Lanjut ada elemen dan penerapan cyber security. Yang pertama ada application security, yaitu untuk mencegah attacker agar tidak mencuri, membajak, atau mengeksploitasi data aplikasi untuk melancarkan berbagai cyber attack. Penerapannya ada 6. Yang pertama ada authentication, yang kedua 2FA, yang ketiga authorization, yang keempat ada encryption, yang kelima ada logging, yang keenam ada security testing. Lanjut yang kedua, network security, pelindungan jaringan internal seorang individu maupun organisasi dari para penyusup atau hacker atau pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara meningkatkan keamanan network tersebut. Penerapannya ada 4. Yang pertama, memanfaatkan layanan VPN. Yang kedua, program anti-malware. Yang ketiga, email security tools. Dan yang keempat, sistem firewall. Poin ketiga, information security. Upaya mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab dari mengakses, menggunakan, memodifikasi, dan menghancurkan data milik Anda. Penerapan yang digunakannya, yang pertama ada confidentiality, yang kedua ada integrity, dan yang ketiga ada availability. Lanjut, ada poin 4, yaitu operational security, yang dimana proses manajemen risiko yang bertujuan untuk melindungi data sensitif yang bisa disalahgunakan oleh attacker. Contohnya berupa mengunggah foto yang ternyata dengan tidak sengaja mencantumkan kata sandi. Hal ini bisa saja dimanfaatkan hacker untuk melancarkan serangan. Yang kelima, ada disaster recovery planning, yaitu upaya perusahaan untuk membuat respon berbagai insiden yang bisa terjadi, baik itu bencana alam, cyber attack, dokumen formal yang memuat berbagai strategi yang perlu digunakan perusahaan untuk mengurangi dampak dari insiden. Contohnya Google Cloud. Yang keenam ada end user education, upaya mengedukasi dan meningkatkan kesadaran seluruh elemen di dalam perusahaan akan pentingnya menjaga keamanan digital. Contoh pembuatan website. Dan yang ketujuh ada cloud security, upaya yang dilakukan individu atau kelompok dalam melindungi data dan informasi yang tersimpan di dalam penyimpanan cloud. Contohnya cloud storage dan cloud service. Ya, selanjutnya ada perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi saat ini dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana, yang dari masa ke masa kemajuan teknologi terus berkembang. Mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam berkehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini.
Contohnya ada beberapa poin, kurang lebih ada 6 poin ya. Yang pertama ada penemuan komputer. Komputer menjadi dasar semua perkembangan teknologi sehingga muncullah beberapa perusahaan besar komputer dunia dan menjadi pionir perkembangan teknologi ini seperti IBM, Microsoft, Intel, Macintosh, dan Apple. Penemuan komunikasi digital. Perpaduan teknologi komputer dan komunikasi menjadikan teknologi informasi yang memiliki berbagai macam kelebihan dalam pertukaran informasi. Teknologi ini disebut internet dengan jaringan yang mendunia dan akses yang sangat cepat. Yang ketiga ada perkembangan smart aplikasi. Teknologi perangkat keras komputer yang juga disertai dengan peralatan software yang memiliki berbagai macam kemampuan untuk membantu pekerjaan setiap individu. Yang keempat ada perkembangan smartphone. Pemanfaatan jaringan internet dapat diaplikasikan melalui telepon sehingga membawa berbagai kemudahan bagi setiap individu untuk melakukan akses ke jaringan yang lebih luas. Yang kelima, ada sistem cerdas atau expert system. Alat sistem cerdas ini yang akan membantu pekerjaan menjadi semakin dibutuhkan bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang keenam ada digital money. Munculnya uang digital menjadikan proses transaksi semakin cepat, mudah, efektif, dan efisien. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Rifki yang telah mempresentasikan materinya tadi. Di sini poin yang terakhir ada sistem digital pengganti sistem tradisional yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada transaksi digital. Proses transaksi berlangsung melalui berbagai macam kegiatan seperti penjualan, pembelian, lelang, pembayaran, dan pemesanan yang dilakukan dengan sarana seperti e-banking, SMS banking, internet banking, e-money, dan pembayaran lainnya melalui outlet. Yang kedua ada aktivitas digital. Aktivitas digital, e-learning, e-ticket, e-kursus, e-auction, dan yang lainnya seperti objek online, Gojek, dan aktivitas digital lain di masyarakat yang terhubung ke jaringan internet. Dan yang ketiga ada perusahaan digital. Menyediakan akses melalui media digital menjadikan teknologi ini semakin mutlak dibutuhkan masyarakat layanan seperti ojek online Gojek, Grab, dan sejenisnya. Langsung saja ke kesimpulannya. Next, kan? Kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi di dunia meningkat sangat besar dengan berbagai alat dan teknologi baru yang terus ditemukan semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan manusia. Perubahan dari kegiatan manual ke sistem informasi atau disebut proses transformasi ini terus berlanjut dari masa ke masa, sehingga nantinya semua kegiatan di sekitar manusia tidak dapat lepas dari teknologi informasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga materi ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.